di mana manusia diperlakukan seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Mereka tidak memiliki kebebasan, tidak memiliki hak, dan dianggap hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dari Mesopotamia hingga Romawi, dari piramida Mesir hingga arena gladiator, perbudakan adalah bagian dari peradaban manusia selama ribuan tahun. Ketika Islam muncul di abad ke-7, ia hadir di tengah sistem sosial yang sangat bergantung pada perbudakan. Tapi, apakah Islam menghapus perbudakan secara langsung? Atau ada pendekatan bertahap yang sering disalahpahami? Atau justru ada sisi kontroversial yang perlu kita telaah lebih dalam? Mari kita jelajah sejarah ini. Sekarang kita masuk ke sejarah awal perbudakan di dunia. Perbudakan adalah salah satu fenomena sosial tertua dalam sejarah manusia. Tercatat sejak peradaban pertama seperti Mesopotamia pada 4000 sebelum Masehi. Di Mesopotamia, budak sering diambil dari tawanan perang, orang-orang yang terlilit hutang, atau anak-anak yang dijual oleh keluarga miskin. Budak dianggap sebagai properti yang dapat diperlakukan sesuka hati oleh pemiliknya. Tablet-tablet tanah liat dari zaman Sumeria mencatat kontrak budak yang menyebut mereka sebagai amar atau anak untuk menunjukkan status rendah mereka. Di Mesir kuno, perbudakan mencapai puncaknya dengan penggunaan tenaga budak untuk membangun piramida dan proyek infrastruktur lainnya. Para budak biasanya diambil dari tawanan perang, dan mereka sering diperlakukan dengan sangat buruk. Relief pada kuil Karnak menunjukkan para budak yang mengangkut batu besar untuk membangun monumen kerajaan. Di Yunani dan Romawi, perbudakan tidak hanya diterima, tetapi menjadi tulang punggung ekonomi. Di Yunani, budak digunakan dalam sektor pertanian, rumah tangga, dan bahkan sebagai pendidik. Di Romawi, budak gladiator dipaksa bertarung hingga mati untuk hiburan publik. Undang-undang seperti Lex Aquila memperlakukan budak sebagai properti yang dapat dihancurkan tanpa konsekuensi hukum besar. Di Afrika, sebelum perdagangan budak transatlantik, perbudakan sudah menjadi praktek yang umum. Perang antar suku sering menghasilkan tawanan yang dijadikan budak. Artefak dari kerajaan Kush dan Nubia menunjukkan adanya sistem perbudakan yang berakar pada stratifikasi sosial. Di Asia, perbudakan juga terjadi di Cina dan India, seringkali berbasis pada sistem kasta dan hukuman. Sekarang kita menuju pada bagian Islam muncul di tengah sistem perbudakan. Awal perkembangan perbudakan dalam Islam. Ketika Islam muncul, ia tidak serta-merta menghapus perbudakan, tetapi memperkenalkan reformasi besar-besaran yang bertujuan mengubah sistem tersebut secara bertahap. Islam membatasi sumber perbudakan, memperlakukan budak dengan manusiawi, dan menjadikan pembebasan budak sebagai bagian dari ibadah. Hal ini menciptakan fondasi moral untuk penghapusan perbudakan di masa depan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kompleksitas yang tidak sederhana. Meskipun Islam memperkenalkan nilai-nilai progresif, tradisi perbudakan tetap berlangsung selama berabad-abad. Bahkan, dalam beberapa kasus, penyebaran Islam di wilayah tertentu melibatkan perbudakan, baik sebagai alat sosial maupun ekonomi. Pada masa ekspansi Islam, terutama selama kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, perbudakan tetap menjadi bagian dari struktur sosial. Para tawanan perang yang tidak dapat ditebus seringkali dijadikan budak. Mereka bekerja di berbagai sektor, mulai dari pertanian, pembangunan, hingga sebagai prajurit dalam pasukan muslim. Seperti dalam kasus tentara budak Mamluk yang terkenal di Mesir. Dalam beberapa kasus, perdagangan budak juga menjadi salah satu jalur penyebaran Islam, terutama di Afrika. Pedagang muslim yang terlibat dalam perdagangan budak seringkali memperkenalkan Islam kepada penduduk lokal. Sebagai contoh, di Afrika Barat, pedagang Arab dan Berber menggunakan jaringan perdagangan budak Trans-Sahara untuk menyebarkan Islam ke wilayah seperti Mali dan Songhai. Namun, penting dicatat, sistem Islam memberikan peluang kepada budak untuk menjadi anggota penuh masyarakat setelah dimerdekakan. Banyak budak yang dimerdekakan melalui sistem mukatabah atau pembebasan langsung menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam. Salah satu contoh terkenal adalah Zaid bin Harithah, mantan budak yang menjadi salah satu panglima perang Nabi Muhammad SAW. Ketika Islam hadir di abad ke-7, perbudakan sudah menjadi sistem yang mengakar di Jazirah Arab. Di Mekah dan sekitarnya, pasar seperti Pasar Ukaz menjadi pusat perdagangan budak. Budak diperoleh dari hasil perang, penculikan, atau dijual oleh keluarga yang miskin.
Mereka bekerja sebagai pelayan rumah tangga, petani, atau bahkan penjaga ternak. Budak wanita seringkali mengalami eksploitasi sosial dan status mereka hanya dianggap sebagai properti pemiliknya. Islam tidak serta-merta menghapus perbudakan secara langsung, tetapi membawa pendekatan yang bertahap. Dalam konteks masyarakat Arab yang sangat bergantung pada tenaga budak, penghapusan langsung dianggap dapat mengguncang tatanan sosial dan ekonomi. Islam memilih untuk mempersempit sumber perbudakan, memperlakukan budak secara manusiawi, dan mendorong pembebasan mereka sebagai amal ibadah. Lantas bagaimana pendekatan Islam terhadap perbudakan? Yang pertama, pembatasan sumber perbudakan. Islam membatasi sumber perbudakan hanya pada tawanan perang yang tidak ditebus. Ini berbeda dengan praktik sebelumnya yang memungkinkan siapa saja menjadi budak melalui penculikan, perdagangan manusia, atau kemiskinan. Nabi Muhammad SAW melarang penculikan untuk dijadikan budak, sebagaimana ditegaskan dalam khutbah terakhir beliau. Jiwa dan harta kalian adalah haram bagi sesama kalian. Yang kedua, pembebasan budak sebagai ibadah. Islam menjadikan pembebasan budak sebagai amal yang mulia. Dalam Al-Quran, pembebasan budak disebut sebagai jalan menuju kebajikan. Dalam surat Al-Balad ayat 13, Allah berfirman, melepaskan budak dari perbudakan. Nabi Muhammad secara aktif mendorong pembebasan budak. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang Bilal bin Rabah, seorang budak kulit hitam yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar atas perintah Nabi. Setelah dimerdekakan, Bilal menjadi muadzin pertama dalam Islam, sebuah posisi yang menunjukkan penghormatan Islam terhadap kapasitas individu, bukan status sosialnya. 3. Perlakuan manusiawi terhadap budak. Islam juga mengubah cara masyarakat memperlakukan budak. Nabi Muhammad SAW bersabda, berikanlah makan kepada budakmu dari apa yang kamu makan, dan pakaikanlah kepada mereka dari apa yang kamu pakai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam prakteknya, banyak sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab yang memberikan teladan dalam perlakuan manusiawi terhadap budak. Umar dikenal sering membantu pekerjaan budaknya dan bahkan memasakkan makanan untuk mereka. Mekanisme pembebasan melalui mukatabah. Islam memperkenalkan sistem mukatabah, yaitu perjanjian antara budak dan pemiliknya, di mana budak dapat menebus dirinya dengan membayar sejumlah uang secara bertahap. Dalam surat An-Nur ayat 33, Allah memerintahkan pemilik budak untuk membantu mereka dalam proses ini, dan berilah mereka harta dari harta Allah yang diberikan kepadamu. Ada juga kontroversi dalam sejarah Islam tentang perbudakan, yaitu tentang budak wanita dan milkul yamin atau hamba sahaya. Salah satu isu kontroversial adalah konsep milkul yamin, di mana pemilik budak memiliki hak atas budak wanita. Hal ini sering disalahartikan sebagai pembenaran eksploitasi seksual. Akan tetapi, para ulama menegaskan bahwa Islam hanya mengizinkan hubungan dalam konteks pernikahan atau persetujuan. Orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Apabila hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian atau kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Al-Quran Surat An-Nur ayat 30. Selain itu juga ada perdebatan tentang penghapusan total, yang katanya kehadiran Islam membawa reformasi pemikiran atau reformasi tindakan terhadap perbudakan. Akan tetapi, beberapa kritikus menyoroti bahwa Islam tidak menghapus perbudakan secara total. Namun, ulama seperti Ibnu Khaldun berpendapat Islam telah menciptakan sistem yang pada akhirnya mengarah pada penghapusan perbudakan. Sekarang kita menuju pada realitas perbudakan pasca kemunculan Islam. Meskipun Islam membawa reformasi signifikan terhadap perbudakan, praktek ini tidak sepenuhnya hilang setelah kedatangan Islam. Perdagangan budak tetap menjadi bagian dari ekonomi global selama berabad-abad, bahkan di dunia Islam itu sendiri. Dalam beberapa kasus,
Penghapusan perbudakan justru terhambat oleh kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat pada waktu itu. Misalnya, selama era Abbasiyah, perbudakan masih menjadi bagian integral dari ekonomi kekhalifahan. Budak yang dikenal sebagai Janz digunakan untuk mengelola ladang besar di Irak Selatan. Pemberontakan Janz yang terjadi pada abad ke-9 menunjukkan ketegangan sosial yang muncul akibat eksploitasi budak. Para budak ini bangkit melawan sistem yang menindas mereka, meskipun pemberontakan akhirnya ditekan oleh kekuatan militer Abbasiyah. Selain itu, dalam beberapa masyarakat muslim seperti Kesultanan Utsmaniyah, perbudakan tetap menjadi praktek yang diterima hingga abad ke-19. Istana Utsmaniyah memiliki ribuan budak yang bekerja di berbagai sektor termasuk sebagai pejabat tinggi. Namun, dalam tradisi Islam, budak yang dimerdekakan seringkali mendapatkan status sosial yang setara dengan masyarakat bebas, sebuah pendekatan yang berbeda dari perbudakan di dunia barat. Kita masuk ke perdagangan budak Trans-Sahara dan Jalur Timur. Salah satu jaringan perdagangan budak yang berkembang di dunia Islam adalah perdagangan budak Trans-Sahara. Budak dari Afrika Sub-Sahara dijual ke Afrika Utara, Timur Tengah, dan bahkan Asia Selatan. Jalur perdagangan ini tidak hanya menjadi sarana eksploitasi, tetapi juga saluran untuk menyebarkan Islam ke wilayah yang lebih luas. Namun, perdagangan budak ini seringkali dipertentangkan oleh ulama dan pemimpin muslim. Misalnya, Sultan Oman pada abad ke-19, Said bin Sultan, mulai menghapus perdagangan budak di wilayahnya setelah tekanan dari Inggris dan interpretasi ulang ajaran Islam tentang perbudakan. Pertanyaannya, apakah perbudakan benar-benar hilang? Jika melihat di dunia modern saat ini, praktek perbudakan dalam bentuk baru seperti perbudakan kontrak, perdagangan manusia, dan eksploitasi pekerja migran masih ada di beberapa wilayah, termasuk di negara-negara mayoritas muslim. Namun, dunia Islam memainkan peran penting dalam gerakan penghapusan perbudakan global. Misalnya, Kesultanan Utsmaniyah resmi menghapus perbudakan pada abad ke-19 dan negara-negara muslim seperti Mesir, Oman, dan Arab Saudi mengikuti langkah yang sama pada abad ke-20. Jika disimpulkan secara pendek, antara Islam dan perbudakan, Islam muncul di tengah masyarakat yang sudah sangat bergantung pada perbudakan. Daripada menghancurkan sistem itu secara langsung, Islam lebih memilih pendekatan bertahap dengan membatasi sumber perbudakan, memperlakukan budak secara manusiawi dan mendorong pembebasan mereka sebagai ibadah. Namun, realitas sejarah menunjukkan perbudakan tetap ada selama berabad-abad setelah kedatangan Islam. Dalam beberapa kasus, bahkan menjadi bagian dari penyebaran agama itu sendiri. Walaupun demikian, nilai-nilai Islam tentang keadilan, martabat manusia, dan pembebasan budak menjadi fondasi moral yang akhirnya mendorong penghapusan perbudakan di dunia muslim. Hingga kini, perjuangan untuk memberantas segala bentuk perbudakan modern adalah tanggung jawab bersama yang masih relevan dengan ajaran Islam tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia. Intinya, realitas sejarah menunjukkan ketika Islam hadir di tengah masyarakat saat itu, hampir keseluruhan peradaban telah membenarkan perbudakan. Tetapi Islam mengubah paradigma tentang bagaimana budak diperlakukan. Budak bukan lagi sekedar benda mati, melainkan manusia dengan hak dan kehormatan. Dalam sejarah panjang umat manusia, Islam sangat berperan penting dalam mendorong penghapusan perbudakan. Namun, perjalanan ini penuh tantangan dan kontroversi dari internal maupun eksternal. Bayangkan, jika Islam tidak meletakkan dasar pondasi kemanusiaan, boleh jadi usia perbudakan akan lebih lama dan manusia yang berposisi sebagai budak akan terus-menerus dipandang tanpa hak kemanusiaannya. Sedangkan kini, tugas kita adalah menjaga semangat kemanusiaan itu tetap hidup. Karena setiap manusia, tanpa memandang status apapun, adalah mutlak ciptaan Allah yang mulia. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Silakan Anda tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.